Beda pilihan warga pindah rumah. Polisi ringkus Kades Pulau Gangga II. Aksi damai dukung Kapolda berantas kasus korupsi. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali lagi Sapa Manado hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Kompas TV Manado. Dan bagi Anda yang belum dapat menonton tayangan televisi digital, Anda dapat menonton tayangan live video streaming kami di channel YouTube dan juga Facebook dengan nama Kompas TV Manado. Dan kali ini bersama saya Ira Matoy, kita saksikan Sapa Manado selengkapnya. Kita awali informasi pagi hari ini, saudara, gara-gara beda pilihan calon wali kota Kota Mobagu, dua warga di Kota Mobagu, Sulawesi Utara akhirnya memindahkan rumahnya. Dibantu warga sekitar, ramai-ramai menggotong dua rumah milik kakak beradik, Muslim Botabuga dan Yaman Botabuga, warga Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kota Mobagu Barat, Sulawesi Utara pada Minggu sore. Pemindahan paksa rumah ini dikarenakan kakak beradik pemilik rumah ini diusir pemilik lahan yang beda pilihan calon wali kota Kota Mobagu. Pemilik rumah ini mengaku pembongkaran rumah ini berawal dari pemilik lahan yang meminta IKTP dari pemilik rumah untuk didata sebagai pendukung salah satu paslon wali kota. Namun karena pemilik rumah sudah memiliki pilihan paslon wali kota lain, sehingga pemilik rumah tidak menyerahkan IKTP-nya, sehingga langsung diusir keluar dari lahan yang ditempatinya hampir 20 tahun. Pertamanya begini, mana KTP dari Modata supaya mau dapat amplop. Oh saya bilang, biar Jo, saya tidak mau, saya bilang karena itu bukan itu saya punya pilihan. Itu. Dapat amplop dari mana, Pak? Saya kata berapa amplop sama Nayodo. Gitu. Terus saya bilang saya tidak mau karena bukan pilihan saya. Yang minta itu siapa, Pak? Anitol Botabuga, pemilik lahan, Pak. Pak, kenapa Pak mau pindah? Karena sudah diusir. Diusir kenapa, Pak? Ya beda pilihan begitu. Yang orang mau harus pilih di mana, Pak? Paslon mereka. Paslon mereka. Siapa itu, Pak? Paslon mereka. Sementara itu pemilik lahan Anita Botabuga membantah melakukan pengusiran. Justru pemilik rumah yang kerap cari gara-gara baik di medsos dan secara langsung membuat dirinya marah. Kita kadang langsung kita telah pindah di situ dari ngana kuat membaca janji pak kita ngana bilang ngana NK. Kenapa itu ata mau kuat posting seakan-akan mau bagara patorang dah. Sedang orang pe orang lebih di situ no dia bilang dua tambah dua orang gas. Dorang mau angka jare 2. Lantaran so dia semua gara-gara begitu melalui telepon kita bilang kalau pindah jauh dari situ mana? Saat ini kakak beradik yang rumahnya dibongkar karena beda pilihan calon wali kota pindah di lahan yang tak jauh dari rumah sebelumnya. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Badan Pengawas Pemilu Kota Mobagu, Sulawesi Utara menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif media dalam penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Mobagu tahun 2024. Guna meningkatkan peran serta media dalam penyelenggaraan Pilwako Kota Mobagu tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu Kota Mobagu, Sulawesi Utara menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif peran media dalam penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Mobagu yang turut dihadiri oleh seluruh insan pers di Kota Mobagu. Ketua Bawaslu Kota Mobagu Yunita Mogodompit mengatakan partisipasi media dalam mensukseskan pilkada serentak ini sangatlah penting sebab pengawasan jalannya pilkada tidak hanya tugas Bawaslu itu sendiri sebagai penyelenggara, namun peran media sangatlah penting untuk mengawasi jika terjadinya suatu pelanggaran di lapangan yang luput dari pengawasan Bawaslu.
Meskipun sejauh ini peran media sangatlah baik, namun melalui sosialisasi ini, Bawaslu menegaskan agar media lebih kompak lagi dalam pengawasan jelang dilaksanakannya pemungutan suara sebab syarat dengan berbagai kecurangan. Jadi maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap teman-teman media agar supaya kami mengajak teman-teman media untuk sama-sama berpartisipasi dalam hal pengawasan partisipatif dari teman-teman media untuk mengawal proses demokrasi yang dalam hal ini adalah Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 27 November. Ya, sejauh ini Bawaslu sendiri menilai peran serta media dalam pengawasan partisipatif ini seperti apa? Kami cukup mengapresiasi teman-teman media ya, karena teman-teman media banyak memberikan kontribusi termasuk pemberitaan lewat teman-teman media, edukasi kepada masyarakat, regulasi-regulasi yang disampaikan itu bisa tersampaikan secara menyeluruh. Yunita berharap dengan partisipatif media dalam melakukan pengawasan, pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Mobagu berjalan aman dan damai sebagaimana yang diharapkan. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Beralih ke info lainnya, Saudara, calon gubernur dari Partai Gerindra nomor urut 1 Julius Silvanus melakukan belusukan ke pasar tradisional di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saat belusukan, Cagup YSK disambut antusias oleh warga dan pedagang. Calon Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus Komaling mengunjungi Pasar Towo, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada beberapa waktu lalu. Pada momen ini, YSK memborong jualan dari pedagang pasar, baik itu ikan, daging, tomat, rica, sayur-sayuran, dan barang dagangan lainnya. YSK saat diwawancarai mengatakan bahwa aktivitas di Pasar Towo hidup dan semua kebutuhan warga dijual di sini. YSK pun mendengar keluhan dari para pedagang pasar, seperti perbaikan pasar yang sejauh ini belum dilakukan perbaikan, serta barang di pasar yang masih diambil di wilayah Manado. Pertama, di sini semua ada ya, dari sayur, kemudian ikan. Saya belum lihat daging ya, tempat daging saya belum lihat ya. Tetapi saya lihat ini segar-segar semua, segar-segar. Kemudian juga pasar. Kedepan YSK akan memperbaiki semua tata kelola Pasar Towo Sangihe ini. Jimmy Dapar, Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, aksi solidaritas dilakukan relawan Mercy One bersama calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara nomor urut 2 Hani Jos Payo dengan membagikan makanan gratis kepada sopir angkutan umum dan ojek online di Kota Manado. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Pembagian makanan gratis dilakukan relawan bersama calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara nomor urut 2 Hani Jos Payo di 2 titik tempat di Kota Manado, yakni seputaran Jalan Patung Kuda Pal 2 dan Jalan Depan Pasar Segar. Teriknya matahari tak sedikit pun menyurutkan niat dan semangat para relawan untuk turun langsung ke lapangan dan membagikan makanan kepada masyarakat. Program bagi-bagi makanan siang ini merupakan inisiatif tim relawan Mercy One yang diketuai Adrian Kaeng, yang menjadi salah satu relawan utama untuk pemenangan pasangan Eli Engelbert Lasut dan Hani Jos Payo dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Utara. Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara nomor urut 2 Hani Jos Payo berharap dengan adanya aksi sosial berbagi makanan gratis yang dilakukan relawan Mercy One dapat meringankan beban perekonomian para supir angkutan umum, ojek online, ojek pangkalan, dan masyarakat pada umumnya. Baik, mengenai makanan dulu ya, makanan gratis ini adalah inisiatif dari Mercy One, dari relawan Mercy One yang salah satu relawan yang terdepan saat ini bersama E2L dan DP. Kami berdua, sampai ini tentunya kami sangat apresiasi, bahkan jadi kebanggaan buat kami, karena di tengah di kesibukan kami para kandidat, kami bersama Mercy One melakukan hal yang di luar dari agenda kami selama ini, ya. Jadi sebagai kandidat tentunya kami lebih ditekankan untuk kampanye. Tetapi relawan Mercy One dalam hal ini bukan hanya sekedar kampanye, tapi kami memberi diri. Bahkan di tengah orang lagi bicara-bicara hal yang tidak menyenangkan saat ini di politik, ada orang yang masih fitnah Pak Eli, fitnah HJP,
orang tidak balas itu, tapi orang tetap melakukan hal yang baik biar masyarakat yang menilai. Dan yang kami lakukan tadi adalah bagian dari kepedulian bersama Mercy One yang peduli dengan masyarakat yang ada di Kota Manado. Usai berbagi makanan pada warga, Hani Yospayo bersama relawan Mercy One menyempatkan diri untuk menyapa warga di dalam Pasar Segar Pal 2 Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Wali Kota Bitung Maurits Mantiri Kamis siang memenuhi panggilan penyidik penegakan hukum terpadu atau Gakumdu Polres Bitung terkait orasinya saat kampanye paslon Geraldi Mantiri Erwin Wurenyan beberapa waktu yang lalu. Maurits Mantiri diperiksa tim Gakumdu sebagai Ketua DPC Partai PDI Perjuangan yang saat itu memberikan orasi yang diduga meresahkan warga. Didampingi kuasa hukum, Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Maurits Mantiri memberikan keterangan kepada penyidik Gakumdu. Pemeriksaan berlangsung selama 2 jam di ruang Gakumdu Polres Bitung. Ketua DPC PDI Perjuangan tersebut dimintai keterangan terkait orasinya yang viral di media sosial, di mana dalam orasi tersebut diduga ada penyampaian yang dapat meresahkan masyarakat. Menurut Kasih Humas Polres Bitung, Abdul Natib Anggai, pemeriksaan Maurits Mantiri masih sebagai saksi. Jadi hari ini benar ada pemeriksaan di Polres Bitung dari pihak Gakumdu melaksanakan pemeriksaan terhadap Ketua DPC PDI. Berapa pertanyaan yang disodorkan ke beliau? Tadi kurang lebih 15 pertanyaan dan pemeriksaan masih sebagai saksi. Maurits Mantiri usai memberikan keterangan mengatakan, sebagai warga negara yang baik, dirinya harus memenuhi panggilan penyidik Gakumdu untuk memberikan keterangan sesuai pertanyaan dari penyidik. Di dalam seperti apa, Pak? Sebagai warga negara kan kita wajib untuk hadir atas undangan pihak kepolisian, memberikan keterangan. Kami memberikan keterangan sesuai pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab, sudah dibuat BAP sebagai saksi. Terkait orasi itu dong Pak? Iya, persoalan orasi itu. Tapi berapa pertanyaan tadi dari pemeriksaan? Lebih 10 ya? 15. 15 ya. Jadi terkait pemilu ini Pak, bukan wali kota ya? Terkait Ketua DPC PDI Perjuangan. Penyidik Gakumdu juga akan melakukan gelar perkara untuk memperjelas tindakan yang dilakukan Ketua DPC PDI Perjuangan Maurits Mantiri. Jimmy Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, info lainnya akan hadir usai jeda berikut, karena itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Anda kembali bersama kami di Sapa Manado. Saudara, seorang mahasiswi asal kota Manado diperkosa oleh 3 orang pemuda usai pesta miras bersama di sebuah kamar hotel pada hari Kamis 7 November yang lalu. Para pelaku melakukan aksi bejatnya setelah merecoki korban dengan obat penenang yang dimasukkan dalam miras yang dikonsumsinya. Berdasarkan keterangan polisi pada konferensi pers di Mapolres Manado pada hari Selasa siang, korban dengan inisial GIR 24 tahun yang adalah seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi di kota Manado ini bertemu dengan para pelaku di sebuah tempat hiburan berlokasi di kawasan Megamas Manado. Korban yang datang bersama 2 orang temannya lalu setuju untuk berpindah ke sebuah kamar hotel di Manado dan melanjutkan pesta miras bersama para pelaku. Sementara berpesta miras, korban lalu merasa pusing dan tak sadarkan diri setelah menegak miras yang ternyata telah dimasukkan obat penenang bernama Ciprax oleh para pelaku. Setelah sadar keesokan harinya, korban bersama saksi teman-temannya langsung melaporkan perlakuan tersebut ke Polresta Manado. Usai menerima laporan dari korban, petugas Satreskrim Polresta Manado langsung melakukan pengembangan dan berhasil meringkus para pelaku dengan inisial BJR 21 tahun alias Brian, GFM 20 tahun alias Gio, dan RWR alias Anei 23 tahun. Untuk kronologis kejadian, jadi untuk korban pada hari Kamis, tepatnya pada malam hari, korban bertemu dengan para tersangka. Korban bersama temannya bertemu dengan para tersangka
di tempat hiburan klub malam yang berada di kawasan Mega Mall. Lalu setelah dalam keadaan mabuk, korban diajak ke sebuah tempat penginapan atau hotel. Di hotel, lalu korban diajak minum lagi dengan minuman tersebut ternyata sudah dicampur dengan obat, yaitu obat tersebut berjenis sipak sebanyak 2 butir. Jadi obat itu dimasukkan tanpa sepengetahuan korban, jadi dikasih ke korban sehingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 buah telepon genggam, baju korban, dan pakaian dalam korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI Pasal 6 huruf C nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, tim Charlie Polresta Manado bersama personel Polsek Mapanget berhasil menangkap pelaku penganiayaan dengan senjata tajam yang menewaskan seorang mahasiswa Minggu 10 November 2024. RW alias Aldo, 19 tahun, warga Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, Manado, melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Duta Nuos, 20 tahun, warga Kelurahan Sindulang 1, Kecamatan Tuminting, yang berujung pada kematian. Kasat Reskrim Polres Manado AKP Regen Posuma El Wardani dalam rilis tersangka dan barang bukti di Mapolres Manado Selasa sore menjelaskan bahwa insiden tragis ini terjadi pada Minggu dini hari lalu sekitar pukul 3.45 WITA di perumahan Puri Permai, Kelurahan Bengkol, Kecamatan Bunaken, Manado. Menurut Kasat Reskrim Polres Manado AKP Regen Posuma, penangkapan pelaku Aldo dilakukan berdasarkan laporan polisi oleh pelapor Francisco Ruitan, 52 tahun, yang mendapat kabar bahwa korban mengalami penganiayaan dan segera dilarikan ke RS Pancaran Kasih. Namun korban dinyatakan meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit dengan luka tusukan di bagian dada. Modus operandi pelaku karena ada selisih paham pada saat adanya kegiatan malam atau hiburan malam di satu perkampungan ataupun pesta, ada selisih paham, jadi di situ terjadi keributan sehingga membuat korban meninggal dunia. Untuk pasal yang kita kenakan terhadap pelaku yaitu pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di tempat kejadian perkara dan menemukan barang bukti berupa pisau badik sepanjang 24 cm yang disembunyikan di belakang rumah yang ditutup menggunakan seng. Pelaku RW mengakui nekat menikam korban lantaran dendam karena saudaranya pernah dikeroyok oleh korban dan kawan-kawan. Kata sampai melakukan penikaman karena ngapain saudara katanya dipukul, betul itu? Oke. Siapa yang jangan ke sini? Siapa yang pukul ngapain saudara? Teman-teman korban. Oh, teman-teman korban. Selain dengan korban juga. Nah, itu jadi ngana tikam dah. Oke, ngana tikam di bagian mana? Di bagian mana? Oke, leher. Soma boleh ngana dah. Soma bo. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, diancam hukuman 15 tahun penjara. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, petugas kepolisian Satreskrim Polres Minut meringkus seorang oknum kepala desa dari Kepulauan Gangga 2, Minahasa Utara atas dugaan penyelewengan dana desa sebesar ratusan juta rupiah. Seorang oknum kepala desa Kepulauan Gangga 2, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minas Utara bernama Hamid Sangaji ditahan oleh petugas unit Tipikor Satreskrim Polres Minas Utara pada hari Rabu lalu. Sangaji ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana korupsi dana desa tahun 2022 sebesar kurang lebih 300 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Minas Utara AKP Andi Ilham Ferdian Martadinata mengatakan,
Penindakan ini sesuai dengan program Astacita Presiden Prabowo dan sebagai tindak lanjut dari perintah Kapolda Sulawesi Utara beserta Kapolres Minas Utara. Dijelaskannya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat menunjukkan bahwa perbuatan dari Hamid Sangaji ini telah merugikan negara sebesar Rp323.462.605 Dengan dilakukannya penahanan dengan inisial HS yang menjabat sebagai Hukum Tua Gangga 2 Kecamatan Likupang Barat dengan total kerugian 326 juta, kita sudah melakukan penahanan dengan mengingat atensi Bapak Presiden Republik Indonesia kinerja 100 hari ke depan dan menjadi penekanan Bapak Kapolda dan menjadi atensi Bapak Kapolres Minahasa Utara, kita sudah melakukan penahanan anggaran 2022. Atas perbuatannya oknum kepala desa nakal ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Edward Siwi, Kompas TV, Minas Utara, Sulawesi Utara. Saudara, aksi unjuk rasa damai dilakukan para pedagang pasar Bersehati Manado di Polda Sulawesi Utara. Para pedagang mendukung langkah tegas Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Langi dalam melakukan pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara. Para pedagang pasar Bersehati Manado melakukan aksi damai di Mapolda Sulut belum lama ini. Para pedagang ini datang membawa sejumlah poster dan menyatakan dukungannya pada Polda Sulut Irjen Royke Langi dalam langkah tegas Kapolda untuk melakukan pemberantasan korupsi. Para pedagang ini juga menyuarakan tuntutannya pada Polda Sulut terkait adanya dugaan korupsi dan pungutan liar di pasar Bersehati Manado. Aksi damai para pedagang pasar Bersehati Manado ini pun diterima langsung oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langi dan sebagian para pejabat utama Polda Sulut. Pertama, kami menyampaikan dukungan penuh terhadap Bapak Kapolda Sulawesi Utara dalam hal memberantas korupsi, mafia tanah dan mafia proyek yang bercokol di Sulawesi Utara ini. Kemudian kami berharap bahwa setiap praktek korupsi yang ada di perusahaan umum daerah Pasar Manado itu harus segera dituntaskan karena laporan kami sudah berada di dalam Tipikor Polda Sulawesi Utara yang kurang lebih 2 bulan yang lalu sudah berada di dalam Tipikor Polda Sulawesi Utara. Untuk itu kami menuntut dan berharap kepada pihak penyidik Polda Tipikor Sulawesi Utara agar segera menetapkan tersangka karena jelas di dalam laporan kami terlalu banyak bukti-bukti yang paling valid yang kami ajukan, yang kami laporkan ke aduan kami di Polda ini. Pada para pedagang, Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langi menyampaikan bahwa akan secara tegas melakukan penindakan kasus korupsi sesuai dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto. Saya dan seluruh jajaran Polda Sulawesi Utara berkomitmen akan melaksanakan program atau misi Bapak Presiden. Atau kita berbicara bahwa program atau misi Bapak Presiden ini merupakan perintah yang harus kita laksanakan. Sehingga seluruh jajaran Polda Sulawesi Utara akan melaksanakan itu dalam program ini ada 100 hari. Kemudian akan berlanjut, akan sustainable, berkelanjutan. Tapi ini diawali dengan 100 hari pertama. Nah, 100 hari pertama ini kita akan mungkin Bapak Ibu semua dan teman-teman sudah melihat diantaranya adalah kasus korupsi, mafia tanah, kemudian judi online, perdagangan orang, dan semua tindak pidana yang meresahkan Bapak Ibu. Usai menyuarakan tuntutannya, para pedagang pasar Bersehati ini pun membubarkan diri secara tertib. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami masih punya serangkaian informasi lainnya, namun Anda jangan kemana-mana karena usai jeda berikut, Sapa Manado akan kembali.
Saya Ira Matoy masih menemani Anda di Sapa Manado. Saudara, menanggapi musim penghujan yang melanda di sejumlah daerah, PT PLN UP2B Minahasa mengimbau warga untuk mengantisipasi bahaya kelistrikan. Warga diminta untuk berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik dan tidak sembarangan. Di tengah musim penghujan kali ini, PT PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sistem Minahasa meminta warga untuk dapat mengantisipasi bahaya kelistrikan dengan memperhatikan penggunaan peralatan listrik. Antisipasi perlu dilakukan untuk mencegah terjadi hal-hal yang membahayakan seperti kebakaran rumah. Menanggapi hal ini, pihak PT PLN terus gencar melakukan sosialisasi serta imbauan langsung ke warga dari berbagai kalangan termasuk siswa sekolah. Warga diminta untuk dapat menjaga kendala pasokan listrik dimanapun warga berada. Tidak hanya itu, warga juga diminta untuk menebang pohon jika sudah hampir mendekati kabel listrik, tidak mendirikan bangunan berdekatan dengan jaringan listrik karena berisiko bagi penghuninya, serta tidak bermain layang-layangan dan balon gas di sekitar jaringan transmisi. PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam penggunaan listrik. Pastikan peralatan listrik dalam kondisi baik untuk menghindari resiko korsleting. Hindari juga menanam atau membiarkan pohon tumbuh dekat jaringan listrik. Jangan bermain layang-layang atau balon gas di sekitar jaringan listrik karena berisiko mengganggu pasukan dan membahayakan keselamatan. Hindari mendirikan bangunan, tiang, atau melakukan aktivitas dekat jaringan tegangan menengah dan tinggi. Jika menemukan potensi bahaya seperti tiang miring, pohon dekat jaringan, segera laporkan ke PLN. Warga diminta untuk segera menghubungi atau melapor ke petugas PLN jika mengalami gangguan atau terjadinya potensi resiko korsleting. Di tengah musim penghujan dan angin kencang ini, warga juga dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakarnya dengan sengaja karena bisa berdampak pada kejadian kebakaran. Ali Pascual, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah pusat belum lama ini mengumumkan Bitung sebagai salah satu pelabuhan ekspor di Indonesia Timur. Hal ini membuat Kantor Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Bitung harus melakukan peningkatan standar prosedur pelayanan di kawasan pelabuhan sebagai langkah untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut. Sebelum memberlakukan standar operasional pelayanan di kawasan pelabuhan perikanan, petugas kantor PPS memberikan pemahaman serta meminta pendapat bagi para pelaku usaha agar aturan yang akan ditetapkan nanti bisa diterima dan dijalankan oleh masyarakat pelaku usaha. Hal ini menurut Kepala Kantor PPS Bitung, Adi Chandra, sangat penting guna mewujudkan tata kelola pelabuhan perikanan yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini forum yang penting. Kita berharap ada saran dan masukan dari pelaku usaha untuk perbaikan dan penyempurnaan SOP atau standar prosedur pelayanan yang ada di PPS Bitung. Ini penting karena nanti yang melaksanakan adalah pelaku usaha. Semakin baik SOP-nya, semakin efektif SOP-nya, tentunya pelayanan di PPS Bitung akan semakin baik ke depannya. Kantor PPS Bitung yang merupakan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI juga akan melakukan pengembangan kawasan pelabuhan serta dermaga agar seluruh kapal penangkap ikan bisa membongkar hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Bitung, sehingga bahan baku untuk kebutuhan industri maupun kebutuhan ekspor melalui Pelabuhan Bitung bisa terpenuhi. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Kita ke info lainnya, Saudara. Pejabat Komandan Kodim 1309 Manado resmi berganti dari pejabat lama Kolonel Infanteri Himawan Teddy Laksono kepada pejabat baru Letkol Yosip Brosti Dadi. Serah terima jabatan Dandim 1309 Manado berlangsung di Makodim 1309 Manado pada hari Rabu pagi. Komandan Korem 131 Santiago Brigjen TNI Martin Turnip memimpin serah terima jabatan Komandan Kodim 1309 Manado dari pejabat lama Kolonel Infanteri Himawan Teddy Laksono kepada pejabat baru Letkol ARH Yosip Brosti Dadi. Upacara serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan tanda jabatan dan tongkat komando dari pejabat lama kepada pejabat baru yang dipimpin oleh Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Martin Turnip.
Dalam sambutannya, Danrem 131 Santiago menyampaikan terima kasih kepada Kolonel Infanteri Himawan Teddy Laksono atas dedikasi selama bertugas di wilayah Kodim 1309 Manado dan menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol ARH Yosip Brosti Dadi. Danrem 131 Santiago berharap pejabat yang baru segera beradaptasi pada tugas pokok kewilayahan, terutama dalam pengamanan jelang pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024 mendatang. Saya minta kepada pejabat baru ya serah terimakan tugas-tugas apa yang harus diperbuat di Kodim Kota Manado ini. Apalagi saat ini kita menjelang pilkada, ya pilkada serentak yang akan dilaksanakan sebentar lagi pemilihan langsung pilkada tanggal 27 November. Waktu sudah sedikit, serah terimakan apa yang harus diserah terimakan khususnya untuk pengamanan. Pengamanan pilkada di Kodim Kota Manado ini harus mengacu kepada SOP yang telah dipaparkan Kodim Manado dan di Manado kepada Danrem, dan Danrem juga sudah memaparkan kepada Pangdam 13 Merdeka. Untuk diketahui, Dandim 1309 Manado Letkol ARH Yosip Brosti Dadi merupakan perwira lulusan Akademi Militer tahun 2002. Sebelum menjabat sebagai Dandim 1309 Manado, pernah mengemban tugas kemiliteran, diantaranya Dandim 1304 Agam di tahun 2020 sampai 2022, serta Komandan Batalion Arhanud 13 Belibis. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita pindah ke informasi lainnya, Saudara. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menggelar Sarasehan Sinergi Edukasi dan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional bersama Polri di Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, keterlibatan sekaligus kualitas kesehatan bagi seluruh anggota Polri dan juga keluarganya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bersama Polri menggelar Sarasehan Sinergi Edukasi dan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang berlangsung di Four Points Hotel Manado pada Kamis pagi. Kegiatan ini dihadiri Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun, Deputi Direksi Wilayah 10 Oktavianus Ramba, Karo Kespol Pusdokes Polri, Brigjen Pol I Gusti Gede Maha Andika Jaya, serta perwakilan dari Polda Sulawesi Utara. Sarasehan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Polri yang merupakan mitra sekaligus peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Tujuannya pertama seperti yang disampaikan oleh Brigjen Andika tadi, meningkatkan silaturahmi dan engagement kita gitu ya, sehingga kita bisa bersinergi di dalam mendukung program JKN. Sebelum kegiatan Sarasehan ini kami juga melakukan supervisi ke fasilitas kesehatan milik Polri. Tujuannya apa? Memastikan komitmen dan janji layanan yang sudah kita sepakati itu dipenuhi, sehingga memang masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih mudah, cepat dan setara. Dari kami, dari Polri, kami berharap dengan ini kita bisa melaksanakan sinergi kepada BPJS Kesehatan, sehingga kedepannya seluruh anggota Polri dan keluarganya bisa memahami tentang pelayanan kesehatan BPJS, sehingga dapat menggunakan seluruh layanan yang ada di BPJS, termasuk juga kita memberikan edukasi, pemahaman kepada seluruh anggota Polri dan keluarganya bahwa rumah sakit Polri ataupun NKTP Polri, klinik-klinik di Polri yang ada di seluruh Polres-Polres ataupun seluruh Indonesia ini bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada anggota Polri. Dalam Sarasehan ini turut disampaikan informasi terbaru terkait kebijakan-kebijakan program JKN, progres pelaksanaan program serta edukasi program dan pola hidup sehat kepada peserta JKN dari segmen Polri. Salah satu peningkatan layanan yang kini tengah dilakukan BPJS Kesehatan ialah 5 layanan yang diintegrasikan pada program sentralisasi, yakni pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa, sentra pelayanan administrasi kepesertaan atau Selaras, jenis layanan rekrutmen dan reaktivasi peserta atau jelita, sentralisasi edukasi dan penanganan pengaduan sentra hub atau senada, dan liaison officer care center 165 atau LOCC 165.
Melalui program sentralisasi ini, BPJS Kesehatan berupaya memastikan setiap penduduk Indonesia terlindungi program JKN dan mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Tampak hadir pula Ade Rai yang menyampaikan sharing ilmu terkait pola hidup sehat sebagai langkah penting dalam mengurangi risiko penurunan kesehatan. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke info lainnya, saudara. Mantan atlet pebulu tangkis nasional pemenang Olimpiade Greysia Poli merilis buku biografi yang berjudul Menembus Garis Batas, dan kegiatan MGB Charity Book Tour ini dilaksanakan di toko buku Gramedia Samrat, Manado. Greysia Poli, mantan atlet profesional bulu tangkis sekaligus peraih medali emas Olimpiade Tokyo tahun 2020, mengunjungi Sulawesi Utara yang adalah kampung halamannya dalam agenda Menembus Garis Batas Charity Book Tour. Bertempat di toko buku Gramedia Samratulangi Manado, dalam kegiatan kali ini Greysia Poli yang didampingi suami dan keluarganya ini datang berbagi pengalaman inspiratif bersama komunitas pecinta olahraga bulu tangkis, kelompok pegiat literasi di Sulut, serta Ikatan Guru Indonesia dan undangan lainnya. Greysia berbagi cerita inspiratif dan motivasi dengan warga Sulawesi Utara melalui buku Menembus Garis Batas yang berisi kisah hidup, jatuh bangun perjuangan sebagai atlet bulu tangkis yang akhirnya bisa membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Melalui buku ini, Greysia menyebarkan pesan optimisme bahwa setiap anak Indonesia bisa berjuang dengan gigih demi meraih mimpinya. Pesan yang inti yang memang ada dalam buku ini adalah sebenarnya semangat juang dalam hidup. Jadi apapun latar belakang kita, menembus garis batas ini bukan cuma tentang Greysia Poli, tapi untuk kita semua. Dan saya rasa ketika saya dan suami dan keluarga juga terpanggil untuk bisa melayani, untuk makanya kenapa sifatnya adalah charity, di mana kalau bisa ini semua buku ini bisa disebarkan di seluruh pelosok tanah air sehingga mereka mungkin bisa melihat contoh yang nyata, dan lagi ketika mereka melihat contoh yang nyata mereka bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan mereka dan bisa ada saya dari daerah, saya dari Sulawesi Utara, jadi bisa berprestasi di kancah internasional. Kalau saya bisa, berarti teman-teman adik-adik itu pasti bisa. Selain berbagi kisah inspiratif, melalui buku Menembus Garis Batas ini, Greysia berkolaborasi dengan sejumlah stakeholder, salah satunya Ikatan Guru Indonesia, untuk meningkatkan literasi anak-anak Indonesia. Jadi kerjasama yang dibentuk ini atau yang dibuat ini adalah bagaimana berkolaborasi antara Ikatan Guru Indonesia dengan Greysia. Karena nanti di situ dia akan memanfaatkan nanti dia penulisan bukunya, karena dalam bukunya itu yang judulnya Menembus Garis Batas itu memang itu terinspirasi banyak untuk nanti anak-anak bahkan guru-guru IKI agar bisa mencontoh motivasi semangatnya yang luar biasa sehingga bisa digunakan nanti di dalam, karena memang Greysia ini berkerinduan untuk literasi, sementara IGI mengembangkan memang untuk literasi. Untuk diketahui tahun 2024, Menembus Garis Batas Charity Book Tour menyasar sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi tepatnya di Sulawesi Utara, dan dijadwalkan akan berakhir di Pulau Bali. Dalam kegiatan kali ini, Greysia Poli membagikan buku secara gratis kepada sejumlah komunitas sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi warga masyarakat yang ingin membaca buku Menembus Garis Batas, bisa mendapatkan buku tersebut di sejumlah toko buku, salah satunya di toko buku Gramedia yang ada di Sulawesi Utara. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kita akan jeda komersial dulu, namun Anda jangan kemana-mana karena usai jeda berikut kami masih akan kembali. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kami sudah menyiapkan satu VT berisi info pengetahuan bagi Anda sebagai penambah wawasan Anda di pagi hari ini. Berikut info pengetahuan.
Dan selain info pengetahuan, kami juga sudah melansir perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Manado sebagai panduan untuk Anda yang hendak melakukan kegiatan di luar rumah. Berikut ini perakiraan cuaca. Menyemangati pagi hari Anda, kami juga sudah mempersiapkan kata-kata motivasi untuk Anda. Dan rampung sudah saudara seluruh rangkaian Sapa Manado pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Sapa Manado tiap Senin, Rabu, dan Jumat di Kompas TV Manado, independen terpercaya. Saya Irama Toy mewakili seluruh kru Kompas TV Manado yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas hari ini dan sampai jumpa.